Baik, bisa saya lanjutkan, Pak? Oh iya, dilanjutkan saja. Oke, oke. Mungkin selanjutnya adalah terkait outline pembahasan pada sore hari ini. Yang pertama adalah terkait introduction untuk jurnal tersebut. Lalu yang kedua adalah terkait CBTC system. Lalu yang ketiga terkait novel technologies and requirements of trained autonomous curriculum embedded system atau disingkat TACS, dan juga terkait technical issue-nya pada jurnal ini. Lalu yang terakhir adalah conclusion-nya. Oke, mungkin yang pertama terkait introduction. Mungkin yang seperti kita ketahui terkait evolusi di dunia transportasi gitu ya, di mana saat ini dunia transportasi sedang bergerak ke arah otomatisasi ya. Salah satunya di dunia perkeretaapian. Seperti kita ketahui ada salah satu teknologi CBTC, Communication Based Train Control System, yang dimana CBTC ini memanfaatkan radio frekuensi untuk pergerakan kereta di mainland. Namun saat ini kebanyakan CBTC ini mengadopsi wireless local area network atau Wi-Fi, biasa digunakan untuk wireless signaling sistemnya. Dan juga di sini dijelaskan terkait implementasi kebutuhan train to ground communication-nya. Lalu yang kedua terkait adapun limitasi dari Wi-Fi teknologi atau WLAN teknologi ini seperti terkait untuk interference-nya dan juga inability to support high speed operation. Lalu di sini juga dijelaskan terkait kemungkinan di CBTC ini digunakan atau memanfaatkan LTE-M. Di sini disebutnya long term evolution for metro ya. Di sini dijelaskan terkait kemungkinan digunakannya LTE-M untuk CBTC untuk komunikasinya dan bisa mensupport terkait untuk emergency situation atau dan juga Railway Internet of Things based on large scale connection. Namun dari jurnal ini disebutkan bahwa LTE-M ini memiliki keterbatasan atau limitasi juga untuk komunikasi antara train to train, yang dimana komunikasi train to train ini bisa digunakan atau diadopsi dengan menggunakan fifth generation mobile communication, di mana dengan memanfaatkan teknologi millimeter wave dan juga MIMO pada teknologi 5G. Dan ini diharapkan bisa mencapai data rate sebesar 1 gigabit per second dan juga delay 1 sampai 5 millisecond. Lalu juga di sini dijelaskan terkait teknologi baru. Jadi dengan kita mengadopsi 5G mobile communication ini untuk CBTC system, diharapkan train-to-train communication teknologi ini dapat diaplikasikan ya pada 5G, pada CBTC system ini. Dan juga di paper ini mereka mempropose novel communication system architecture based on 5G and MEC for TCS, dan juga berfokus kepada teknologi to achieve autonomous driving, include dengan train-to-train communication technology. Oke, baik, mungkin untuk selanjutnya di jurnal ini juga dijelaskan terkait basic atau terkait CBTC system via LTE-M. Untuk main komponen pada CBTC yang seperti kita tahu itu ada komponen atau ada sistem automatic train supervision itu yang berfungsi untuk train scheduling, supervision function, dan juga route setting. Dan juga kemudian ada automatic train protection, itu sebagai sistem proteksi seperti emergency brake,
dan juga emergency mode. Lalu berikutnya ada automatic train operation, berfungsi untuk mengatur train speed, lalu traction power function, dan juga pengaturan atau kontrol untuk platform screen door pada setiap stasiun. Dan juga yang terakhir ada vehicle onboard control atau VOBC. Ini adalah berfungsi suatu equipment yang terletak pada kereta, di mana fungsinya sebagai interface antara sistem signaling dan juga sistem kereta. Lalu yang kedua terkait LTM-based component. Jadi fungsi LTM-based component inilah sebagai wireless signaling system untuk komunikasi antara train to ground communication ya. Seperti ada yang terdiri daripada BBU dan juga RRU. Oke. Lalu selanjutnya di jurnal ini dijelaskan terkait opportunity 5G technology for TICS. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, jika kita bandingkan antara WLAN dan juga LTM system, sebenarnya untuk LTM ini telah memiliki high quality railway service seperti untuk kebutuhan video surveillance dan juga train multimedia dispatching, di mana dengan memanfaatkan OFDM dan juga MIMO. Namun TICS apa istilahnya masih belum cukup dengan LTM ini, masih membutuhkan suatu teknologi di mana dapat mensupport untuk railway IoT dan juga massive connection dan juga wide coverage dan juga low power consumption, di mana di LTM ini tidak dapat disupport. Oleh sebab itu, untuk mensupport atau kedepannya gitu ya, untuk mensupport intelligent railway infrastructure dan juga intelligent traffic management, intelligent railway services, dan juga higher frequency band teknologi seperti millimeter wave, multi antenna, dan juga dan lain-lain itu bisa disupport oleh 5G mobile communication. Oke. Dan ini adalah beberapa istilahnya propose teknologi dari jurnal ini. Yang pertama adalah terkait mobile communication network architecture, di mana 5G standard ini include three major application scenario, di mana yang pertama ada enhanced mobile broadband atau EMWB, di mana fungsinya ini adalah lebih kepada untuk entertainment dan video surveillance atau CCTV gitu ya di onboard equipment. Di mana di teknologi sebelumnya untuk di WLAN itu untuk CCTV saat ini masih tidak bisa secara real time ditransmit dari kereta ke OCC. Dan ini menurut saya peluang juga untuk dapat diimplementasikan jika kita menggunakan 5G telecommunication untuk urban railway. Dan selanjutnya itu ada teknologi untuk ultra reliable low latency communication atau URWLC, di mana fungsinya ini lebih ke train autonomous dan juga railway communication dan juga untuk sistem maintenance. Lalu yang terakhir adalah aplikasi untuk Massive Machine Type Communication atau MMTC. Ini lebih kepada fungsi untuk railway IoT, di mana nantinya di 5G communication ini dapat diimplementasikan train to train, di mana kemungkinan bisa diinstal sensor di kereta agar agar kedepannya antar kereta itu bisa komunikasi sehingga dapat meningkatkan dari sisi safety level. Lalu yang gambar di sebelah kanan ini menjelaskan terkait arsitektur jaringan untuk CBTC via 5G teknologi, ya, di mana
MEC ini dapat digunakan untuk mengoptimize komunikasi network untuk urban rail transit system. Dengan kita menerapkan MEC server ini sepanjang jalur rel gitu ya, kita sehingga komunikasi data dapat istilahnya lebih dekat dengan posisi kereta, sehingga timely dan effective manner to improve rail transmission stability, dan juga dapat mereduce delay dan ultimate improve, dan juga dapat mengimprove user experience. Oke, yang selanjutnya adalah terkait train-to-train communication technology. Pada 5G teknologi ini untuk CBTC system dapat diimplementasi jika therefore the substantial improvement of the receive and SNR brought by the mmWave multi-antenna scheme and can guarantee the reliability of train-to-train communication transmission, which further enhance the enthusiasm for the research of mmWave train-to-train communication in urban rail transit system. Jadi dengan menerapkan train-to-train communication ini, nantinya komunikasi antara kereta dan kereta lainnya itu bisa dilakukan seperti itu ya. Sebagaimana untuk di figure number 4 ini diperlihatkan sebagai menunjukkan pola beamforming-nya yang digunakan dengan penguatan lobe dan juga negligible side lobe yang dapat diabaikan dan dapat diperkirakan atau pendekatan dengan pola antena sektoral ideal 2 dimensi, dan untuk kemudahan pengoperasian seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Ini. Oke. Dan yang terakhir terkait the reinforcement learning based train control strategy, di mana train-to-train based urban rail transit system ini dapat istilahnya memiliki intelligent system dan juga dapat memprovide tanpa memprovide additional equipment gitu. Adapun dua layer untuk sistem the reinforcement learning base ini, yang pertama adalah the upper level is responsible for calculating and processing real-time information to control the acceleration of the train. Jadi layar yang pertama ini berfungsi untuk melakukan kalkulasi dan memproses secara real-time informasi untuk mengatur akselerasi kereta. Sedangkan untuk lower levelnya itu berfungsi untuk sebagai penerima data akselerasi yang dihasilkan dari upper level tadi, dan kemudian mengirimkannya ke throttle atau rem yang sesuai dengan status kereta sebelumnya. Oke. Namun yang kemudian metode RL ini dapat mempelajari strategi pengendalian yang optimal dengan berinteraksi dengan lingkungan tanpa dinamika sistemnya. Dan juga meskipun memiliki kemampuan belajar yang cukup adaptif, metode RL ini secara coverage dengan lambat dapat mengurangi efisiensi data. Oleh sebab itu dibutuhkannya improvement pada sistem RL ini. Dan di jurnal ini merekomendasikan untuk mengadopsi atau menggabungkan antara sistem supervised reinforcement learning dan juga reinforcement learning base ini. Oke, adapun isu jika kita yang didapatkan jika nanti kita mengaplikasikan 5G teknologi ini untuk CBTC system, terkait mungkin
terkait high frequency band dan low coverage capability dari 5G, sehingga kita nantinya membutuhkan cukup banyak instalasi base station gitu ya. Dan ini mengakibatkan seringnya terjadinya handover. Seperti itu. Lalu terkait channel modal, ini juga ada isu mungkin pada sistem train-to-train communication itu dia mengallow dari communication antara train, antara kereta gitu ya. Dan ini akan mengurangi end-to-end latency untuk mengurangi tracking interval. Lalu yang kedua pada 5G ini train-to-train communication, evaluasi kualitas komunikasi dan komunikasi yang handal sangat tergantung pada pembentukan channel model. Oke. Lalu yang ketiga terkait collaborative communication and control. Jika kita akan menerapkan train-to-train dan juga train-to-ground pada 5G teknologi ini, nantinya akan berimpact kepada efisiensi, security, dan juga control system. Dan jika kita bandingkan dengan single system train to ground atau multi-system arsitektur, terutama multi-system ya, ini banyak memiliki keunggulan. Oleh karena itu, dalam skenario komunikasi train to train atau pengendalian informasi dapat dilakukan untuk multiple train yang sedang berjalan bersama pada satu lane tertentu gitu ya. Lalu yang keempat adalah terkait precise sensor. TSCS ini membutuhkan instalasi sensor di mana sensor ini diperlukan untuk komunikasi antara train to train. Sehingga as the soul of autonomous driving technology, precise sensor determine the reliable operation of TSCS. The research on economical and suitable sensor for TSCL will also be one of the major challenge in the future. Seperti itu, Pak. Oke. Dan yang terakhir adalah terkait high speed environment. Untuk poin ini lebih kepada 5G yang akan beroperasi dalam milimeter wave ini digunakan untuk mendukung transmisi informasi di TSCS. Halo, suara saya masih terjelaskan? Masih ada. Oh, ya, saya kira terputus. Ya, mungkin yang terakhir conclusion-nya. Jadi untuk the conclusion dari jurnal ini, TSCS mewakili arah pengembangan masa depan teknologi urban LA. Dan juga di jurnal ini mempropos 5G oriented network architecture untuk digunakan pada CBTC system, include dengan train-to-train communication dan juga RL based train control strategy. Dengan menerapkan mengadopsi 5G dan emisi teknologi, ini dapat mengoptimize the urban rail transmit communication system dan juga dapat meningkatkan transmisi data rate dan juga lebih more reliable wireless transmission, dan juga dapat di-achieve untuk dapat di-achieve low delay services dan juga guarantee the high quality user experience. Mungkin sekian Pak presentasi dari saya. Selanjutnya mungkin mohon arahannya terkait topik yang bisa saya ambil untuk jurnal saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadilah atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab untuk Bapak atau Ibu dan peserta yang hadir pada hari ini. Kami persilakan. Nah, dari saya dulu mungkin ya. Eh, Mas Fadilah, coba ke belakang tadi ya, ke bagian conclusion. Oh, baik. Berikut, Pak. Tadi yang ada reinforcement learning di mana tadi ya? Reinforcement learning di ini, Pak. Untuk channel model ya, untuk channel apa ya ini ya? Reinforcement learning untuk Ini lebih ke apa ya, istilahnya untuk jadi kan ke environment si kereta ini sih, Pak. untuk pengereman ya. Iya, untuk pengereman. Iya. Nah, menurut saya ya ini boleh juga sih, ini reinforcement learning ke fisik ini ya. Jadi kalau ada reinforcement learning, menurut saya teori kurva pengereman itu nggak berlaku lagi nanti ya. Ya, breaking curve-nya, Pak ya. Breaking curve nggak berlaku lagi ya. Nah, itu Tapi nggak tahu juga sih. Ini kenapa harus dilakukan kontrol di sini begitu. Kalau reinforcement learning mengerti, Mas Fadilah? gimana, Pak? Reinforcement learning. Jujur saya agak kurang paham, Pak, terkait reinforcement learning ini. Iya. Jadi reinforcement learning itu adalah sebuah learning yang belajar dari hukuman sama pujian ya. Jadi kalau actionnya dia benar, dia nanti dikasih hadiah, actionnya salah dikasih hukuman. Gampangannya begitu. Nah, jadi ini tapi digunakan untuk mengontrol brake. Jadi pengeremannya terlalu kencang dan itu benar, maka dia dikasih hadiah. Tapi kalau harusnya nggak ngerem banyak-banyak, dia ngerem banyak-banyak, berarti salah. Nah, saya nggak tahu itu hubungannya penentuan reward sama punishment-nya dari mana gitu di sini tuh. Kalau untuk channel coding, misalkan headless coding jelas. Jadi kalau kapasitinya di bawah, kalau ya kapasitinya turun, nanti rate-nya akan turun juga. Pakai matriks yang rate-nya lebih rendah gitu. Terus kalau kapasitasnya naik, akan pakai yang lebih tinggi lagi gitu. Itu jelas kalau di dalam headless coding, jelas reinforcement learning di sana. Tapi kalau di break ini, apanya ya yang di-adjust kayak gitu, apanya ya? RL apa ya? Oh, reinforcement learning ya. Iya, Pak. Reinforcement learning. By integrating the respective advantage of supervised SL dan RL. Ini kayaknya jurnal ini jurnal itu ya, jurnal pemikiran ini ya, bukan jurnal teknologi ya. Baru pemikiran-pemikiran gitu aja kan ini kan? Iya, benar, Pak. Ini baru hanya pemikiran-pemikiran sih. Jadi nggak ada hitungan, nggak ada rumus gitu kan? Iya, belum saya lihat di jurnal belum ada sih, Pak. Ini baru jurnal pemikiran ini mah. Iya. Makanya nggak ada yang konkret, itu nggak ada rumus, nggak ada variabel, nggak ada data gitu kan? Iya, betul. Kalau misalnya begini ya, jadi kalau misalnya
nanti topiknya mengambil posisi train gitu, posisi train, posisi train tapi bukan sendiri ya, bukan train sendiri, train lawan maksudnya. Itu kayaknya menarik juga nih, pakai machine learning untuk mengetahui posisi train sehingga kita membantu untuk kapan mengerem, ya, dan membantu sebagai diversity untuk signaling yang error. Itu kayaknya menarik juga begitu. Jadi jika ada signaling, menurut signaling disuruh berhenti atau disuruh jalan menurut signaling. Tapi menurut machine learning disuruh berhenti. Ya itu kan menjadi double kan ya. Jadi kalau ada seperti itu, ada dua teknologi yang memberikan output berbeda, itu apa yang harus dilakukan misalkan. Itu kayaknya menarik tuh. Jadi kalau misalkan dua teknologi, yang satu pakai signaling suruh jalan, pakai learning ini, entah reinforcement learning atau positioning, itu sama-sama menyuruh jalan, itu berarti bagus. Berarti memang benar-benar aman itu. Tapi kalau ada satu berbeda, tapi yang paling bagus sih satu lagi ya, 3 ya. Agar nggak ada 1 lawan 1 gitu. Jadi 2 lawan 1 atau 1 lawan 2 kan kalau 3. Satu lagi apa ya yang menunjukkan itu ya? Atau menurut saya ini di observasi bagus ini. Baik. Mohon izin Pak, kemarin pas hari Selasa juga Pak Khairul memberi suggest gitu kan untuk terkait investigating reliable wireless signaling system for mass rapid transit using Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, dan 5G, FRMCS. Ya. Nah itu apakah saya lanjutkan atau gimana Pak? Nah kalau yang itu lebih praktikal lagi yang saya kasih topik itu. Itu lebih bermanfaat secara praktis. Tapi menurut saya ini juga masuk ke yang 5G-nya kan? Iya, ini masuk ke 5G-nya. Masuk ke 5G-nya. Nah, kalau dibandingkan dengan ketiganya yang ada AI, itu hanya di 5G yang advance. 5G advance itu ada learning-nya, ada machine learning-nya. Baik, Pak. Berarti ini mungkin bisa jadi satu parameter perbandingan juga gitu ya, perbandingan komparasi antara kan. Nah, bisa dimasukkan Wi-Fi kan jelas nggak ada AI-nya kan. Nah kalau 5G ada, cuman yang Wi-Fi 6 itu saya nggak tahu apakah ada AI-nya di Wi-Fi 6. Baik, mungkin next-nya akan saya coba cari informasi terkait AI di Wi-Fi 6 ini Pak ya. Ya. Tapi mungkin karena ini membahas reinforcement learning untuk control strategi ya. Ini dibaca lagi, jangan sampai kita pemahaman belum matang terus jalan gitu. Ya, jadi dipahami ini apa yang menjadi reward, apa yang menjadi punishment. Oh iya, ya, baik. Dipastikan gitu ya di dalam train control strategi yang digambar ini. Ya. Oke, itu aja dari saya. Baik. Dari yang lain. Kalau tidak ada, mungkin kita berikan aplaus untuk Mas Fadilah ya. Dan kita terima sebagai new member ICOMS. Karena telah presentasi, nanti Fiona masukkan ke grup ya. Baik. Terima kasih Pak Khairul. Sama-sama. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan Pak dalam presentasinya. Karena jujur baru dapat jurnal ini kemarin. Iya. Gitu, tapi presenter banyak belajar. Iya Pak, pertama.
Oke lah, nggak apa-apa, bagus, mantap. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Heru. Ya, sama-sama.